malam, selamat pagi sidang jemaat yang dihormati. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersedia. Sediakan apa yang perlu disediakan di rumah masing-masing, handphone, TV, dan sediakan juga hati untuk mendoakan mereka-mereka yang bertugas untuk melayani kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang melayani, memperdekatkan jemaat-Mu kepada Engkau ya Tuhan pada hari ini. Tim pujian penyembahan ya Tuhan, kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu. Supaya setiap mereka yang terlibat ini Tuhan, Engkau lindungi mereka ya Tuhan dengan tangan-Mu yang kuat daripada pandemik-pandemik yang sedang menyerang negara kita, sedang menyerang dunia pada hari ini ya Tuhan ya Bapa kami. Jauhkan penyakit-penyakit daripada mereka ya Tuhan. Jauhkan COVID-19 ini daripada mereka ya Tuhan ya Bapa kami. Tuhan, masa ini juga kami ambil untuk mendoakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan ya Bapa kami. Dan kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan akan datang jauh merasap ke dalam setiap jemaat ya Tuhan ya Bapa kami. Kiranya dalam keadaan seperti ini kami tetap kuat dan berdekat dengan Engkau ya Tuhan ya Bapa kami. Kami juga mendoakan setiap jemaat yang sakit Tuhan, setiap jemaat yang mendengar ini Tuhan, daripada mulai permulaan doa kita, ibadah kita pada hari ini, di dalam hati kita masing-masing kita akan mendoakan setiap jemaat, setiap teman-teman kita, setiap keluarga kita yang ada pergumulan ya Tuhan, ada sakit ya Tuhan ya Bapa kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan kepada Engkau pagi hari ini. Amin. Salam jemaat Tuhan, salam merdeka. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, sama-sama kita datang memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia.
pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia bantu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia patut keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Terpujilah Tuhan kita Maha Besar, haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja Tuhan, kita lebih dari pemenang. Karena kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Karena kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya Tuhan, terpuji namamu. Jemaat yang dihormati, pembacaan kita pada hari ini terambil daripada Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri.
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sekian pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan atas kebaikan Dia, bahkan penyertaannya bagi kita. Kita dapat sekali lagi beribadah online pada pagi ini. Secara khususnya sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini, mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, dan bila kiranya pada pagi ini kita senantiasa terarah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar kita pada pagi ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama, saya pimpin dalam suara kedengaran. Segala puji dan syukur hormat hanya bagimu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, bahkan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu ini. Secara khususnya Bapa, kami ucap syukur karena pagi ini kami dapat sekali lagi bertemu melalui ibadah online. Dan secara khususnya juga kami dapat mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Bapa surga, bila kiranya Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Secara khususnya juga di saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Berkati kami ya Tuhan, dan berikannya berkat Tuhan turun atas kami, dan kami terus menerus memuliakan maupun mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi ini hanya di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini, bagi kita yang akan mengambil bahagian pada pagi ini, mari kita datang dengan pengertian maupun pemahaman yang jelas maupun yang benar tentang sakramen perjamuan kudus ini. Pagi ini sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, kita akan pelajari terdapat 3 poin penting akan makna perjamuan kudus. Yang pertama adalah perjamuan kudus adalah satu peringatan untuk kita mengingatkan kembali akan kasih Tuhan Yesus Kristus pada kita semua, yaitu peringatan tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai manusia yang berdosa. Dan yang kedua adalah perjamuan kudus memperingatkan kita kembali tentang persekutuan, yaitu persekutuan kita dengannya baik di dalam doa dan firman, yaitu persekutuan kita dengan keluarga dan sesama orang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perjamuan kudus memperingatkan kita tentang satu pengistiharaan, yaitu kita mengistiharkan dalam diri kita dan orang lain akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus adalah pengorbanan yang sempurna untuk menebus kita sebagai manusia yang berdosa, dan mengistiharkan bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita adalah kasih yang sempurna dan kekal. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini, makluman untuk kita semua, bagi Anda yang sudah percaya maupun menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis, Anda boleh mengambil bagian pada pagi ini. Bagi Anda yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belum dibaptis, Anda boleh menghubungi pihak gereja maupun juga menghubungi pejabat gereja untuk makluman dan bimbingan seterusnya. Mari jemaat Tuhan, kita terlebih dahulu masing-masing mengambil bagian maupun juga mengambil masa sejenak untuk berdiam diri, mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, dan mengambil masa mempersiapkan diri kita di hadapannya dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita berdiam sejenak dan kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita tunduk kepala bersama. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang 23 hingga 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil roti ini bersama, kita mengangkatnya roti ini bersama. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini akan peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil roti ini bersama. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga yang ke-26. Demikian juga Tuhan mengambil cawan. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil cawan ini bersama. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari jemaat Tuhan, kita meminumnya bersama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kembali kepadamu ya Bapa. Kami mensyukuri atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, karena pada pagi ini kami sempat untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Dan biar kiranya Bapa, perjamuan pada pagi ini sentiasa mendorong kami, menguatkan kami, bahkan meneguhkan lagi iman kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Berkati kami ya Bapa. Dan biar kiranya di dalam setiap kehidupan kami terus-menerus mau memuliakan maupun mengagungkan kebesaran nama Tuhan, sehingga kedatangan-Mu kali keduanya. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mazmur 67 ayat 5 mengatakan, suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai karena keselamatan telah datang bagi kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Oh haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Yesus anak domba. Oh haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Seluruh bangsa sujud menyembah Allah yang maha tinggi. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Tuhan di bumi dan di surga. Bersyukurlah pada Tuhan, agungkanlah nama Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan Yesus, Dia yang layak ditinggikan. Oh 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 oh, haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Oh haleluya. Haleluya. Bagi anak
seluruh bangsa sujud menyembah Allah yang maha tinggi. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Tuhan di bumi dan di surga. Bersyukurlah pada Tuhan, agungkanlah nama Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan Yesus, Dia yang layak ditinggikan. Oh 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 oh, haleluya, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Oh haleluya. Haleluya, bagi anak domba. Yesus anak domba. Oh haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasih yang berada di rumah masing-masing, sudah sampai masa untuk kita berdoa syafaat untuk hari ini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ini Tuhan, kesempatan yang Kau telah berikan, kami mendoakan negara kami Malaysia ini ya Tuhan, ya Bapa kami. Negara yang sedang diserang oleh pandemik, sedang diserang oleh ekonomi ya Tuhan yang kurang baik. Maka dengan itu Tuhan, kami sehati dan sefikir ya Tuhan mendoakan pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, ya Bapa kami. Kami mendoakan yang di Pertuan Agung dan keluarganya Tuhan. Kami mendoakan Perdana Menteri dan keluarganya ya Tuhan, serta kabinet-kabinet menteri di Malaysia ini ya Tuhan. Agar suara yang Kau berikan Tuhan didengar oleh telinga mereka ya Tuhan, ya Bapa kami. Agar Engkau yang akan kontrol, take over negara kami ini ya Tuhan. Kembalikan sinar kemuliaan nama-Mu ya Tuhan kepada negara ini. Kembalikan pengampunan-Mu ya Tuhan kepada negara ini ya Tuhan, ya Bapa kami. Ya Tuhan, ya Bapa kami, terpujilah nama-Mu. Kami juga mendoakan negeri Sabah ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin di negeri ini ya Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati ya Tuhan, untuk bersama-sama berjuang untuk mengurangkan sakit penyakit menular ini ya Tuhan, ya Bapa kami. Kami juga mohon ya Tuhan, agar suatu sinar kegembiraan Engkau berikan kepada rakyat ini ya Tuhan, ya Bapa kami. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Juga kami mengingatkan permintaan doa oleh Nini Siap Tuhan, di mana kami akan mendoakan wanita-wanita di Malaysia ini ya Tuhan, agar tercabar dan akan menjadi lebih Engkau berkati ya Tuhan, ya Bapa kami, dan akan menyertai dalam sektor-sektor kerajaan ini Tuhan, karena cuma ada 33% saja yang dikuasai oleh wanita ya Tuhan, ya Bapa kami. Kami mohon keseimbangan ini ya Tuhan, dan minta Engkau turut berserta dengan kami ya Tuhan mendoakan perkara ini. Begitu juga dengan pendidikan di negara kami ya Tuhan, ya Bapa kami, yang sekarang anak-anak ini tidak lagi berhadapan dengan guru-guru ya Tuhan karena sebab-sebab pandemik ini, tapi mereka belajar di rumah ya Tuhan, ya Bapa kami. Namun kami bersyukur ya Tuhan, ya Bapa kami, karena semua ini kami percaya Tuhan ada maksud-maksud yang baik ya Tuhan di dalam yang Kau telah berikan kepada negara kami ya Tuhan, ya Bapa kami. Tuhan, ajar mereka ya pihak-pihak yang berkenan ya Tuhan, ya Bapa kami. Bukan pelajaran saja yang penting ya Tuhan, tapi pendidikan ya Tuhan, ya Bapa kami. Agar kami mempunyai suatu masyarakat yang mencintai Engkau ya Tuhan, yang mendengar akan suara-Mu ya Tuhan, ya Bapa kami, yang mengasihi negara ini ya Tuhan, ya Bapa kami, yang mengasihi akan
kesejahteraan, damai ya Tuhan Bapa kami. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan pada umumnya perceraian tinggi di negara ini Tuhan, sehingga mencapai 12% ya Tuhan ya Bapa kami. Tuhan tolong, biar ada kasih di antara suami istri ya Tuhan. Biarlah ada kasih di antara anak-anak, bapak dan istri, ibu ya Tuhan ya Bapa kami. Biarlah ada kasih, berikanlah kasih setiamu itu ya Tuhan. Sinar bintang dalam keluarga masing-masing ya Tuhan. Segala roh-roh jahat yang coba mencuri kemuliaan namamu dalam keluarga kami Tuhan, itu dihancurkan dalam nama Yesus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan, keluarga adalah suatu institusi yang Engkau kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan, beranak pinaklah dan penuhilah seluruh bumi katamu ya Tuhan. Kami mau patahkan roh-roh yang mengakibatkan perceraian ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau ampuni negara kami ya Tuhan. Kami tahu banyak juga yang telah melakukan kesalahan, dosa-dosa ya Tuhan. Tetapi di dalam nama-Mu ya Tuhan, tiada satu pun dosa yang terlalu besar untuk diampuni ya Tuhan. Kembalikan kami kepada jalan-Mu ya Tuhan. Kembalikan kepada kami, kepada kuasa tangan-Mu ya Tuhan ya Bapa kami. Jika kami tidak mau Engkau mengizinkan, jangan izinkan kuasa-kuasa iblis untuk mencuri kemuliaan nama-Mu ya Tuhan dalam negara kami ini ya Tuhan ya Bapa kami. Ya Tuhan ya Bapa kami ya kami kasih. Begitu juga dengan politik di negara ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau yang Maha tahu Tuhan. Perubahan ini Tuhan, sehingga bertambah-tambah partai politik ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada sesuatu yang baik ya Tuhan di Bapa kami. Di belakang semua ini. Namun berikanlah kami kestabilan politik ya Tuhan. Anugerahkan kami dengan kuasa politik yang mendengar akan suara-Mu ya Tuhan ya Bapa kami. Tuhan, semua ini kami minta di dalam doa kami pada pagi hari ini. Amin. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
depan tatamu, tangguhkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Pada saat ini, pada saat kita datang menyembah kepada Tuhan, bawalah hati yang hancur, yang haus akan Tuhan. Bawalah iman-Mu di hadapan Tuhan. Bawalah iman percaya-Mu, segala sesuatu pasti terjadi di dalam Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah Yesus Tuhan kami, satu-satunya harapan hidup kami, pemilik hidup kami. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, gembira bersama dengan kita pada hari ini dalam ibadah kita. Saya bersyukur untuk kesempatan dapat menyampaikan, memusikan firman Tuhan kepada kita. Dalam situasi yang tidak baik seperti ini, ibadah kita tidak pernah berhenti. Allah kita tidak dibatasi dengan uang dan masa, karena Dia adalah Roh. Dimanapun Anda berada, Dia ada bersama dengan kita. Amin. Dia bersama dengan Anda di rumah Anda masing-masing pada waktu ini. Kita akan meneruskan ibadah kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita sekali lagi untuk mengangkat iman kita bahwa kita hidup oleh perkataan Tuhan, oleh firman-Nya, dan ada kuasa nama Tuhan Yesus, ada kuasa Allah yang bekerja dalam kita, dan itulah yang kita percaya.
Mari datang kepada Dia dimanapun Anda berada. Mari pejamkan matamu dan arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Dan mari kita katakan bersama-sama, ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami letakkan percaya kami hanya di dalam Engkau. Karena kami menjadi aman karena Engkau menjaga kami. Kami akan menang karena Engkau bertindak. Kami kuat karena Engkau menopang kami. Dan terima kasih Tuhan, karena hidup kami ditentukan oleh kuasa-Mu. Dan terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau ada dalam hati dan pikiran kami yang meragui tentang Engkau, beri pengharapan kepada anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena saya sangat percaya bahwa ada mukjizat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap jemaat Tuhan. Dalam situasi yang mencabar seperti ini, ada pengharapan karena Engkau adalah Allah pembuat keajaiban dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mampu memulihkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami akan meneruskan ibadah kami. Kami akan mendengar firman-Mu. Bersabda, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu pada hari ini. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu diberikan kekuatan dan pengurapan khusus. Pakai perkataan firman-Mu, waktu dibaca akan sampai kepada hati yang subur, yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan pasti ada kebenaran firman Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada jemaat Tuhan. Ambil tempat milik-Mu, Roh Kudus, menjadi guru agung yang melayani anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya gembira untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Dan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, saya berikan kepada kita satu tajuk, yaitu kemerdekaan di gerbang indah. So ayat firman Tuhan yang sudah dibaca dalam Kisah Rasul bab yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ke-10 mempunyai satu cerita yang menarik, yaitu kejadian ini berlaku setelah Pentakosta. Dan kalau saya membawa cerita ini dan melihat cerita di dalam Kisah Rasul bab yang ketiga ayat 1 hingga 10, dia tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang amat menonjol, yang seringkali menjadi pusat perhatian kita. Tetapi ada inti yang sangat menarik yang dikerjakan Tuhan kepada si lumpuh ini, yang menjadi pembelajaran ataupun penyataan secara rohani untuk kita alami bersama-sama. Maksudnya saudara, apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah terjadi di tempat itu, di dalam nama Yesus maksud saya,
telah sebenarnya memberikan kepada kita satu pengertian. Bukan saja Allah itu membuat mukjizat, tetapi Dia membuka pengertian kepada kita tentang apa yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib kepada orang Yahudi dan juga kepada seluruh dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul bab yang ketiga, saya melihat bahwa ada dua orang ataupun dua bahagian yang sangat menarik, yaitu yang pertama, yaitu bahagian si lumpuh. Saya ingin menjelaskan kepada kita tentang si lumpuh yang selalu duduk di gerbang indah ataupun dibawa duduk dekat dengan gerbang indah meminta sedekah. Dan bahagian yang kedua adalah Petrus dan Yohanes yang menyatakan, mendeklarasikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin coba gabungkan kepada kita daripada siapa si lumpuh ini dan juga nama Yesus yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes yang menghasilkan satu kata yang saya berikan kepada kita, yaitu kemerdekaan di gerbang indah. Saudara dikasihi Tuhan, untuk si lumpuh seperti mana yang kita telah baca ini, saudara dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, bahwa kisah ini berlaku di gerbang indah dan si lumpuh selalu berada di gerbang indah. Dan saya percaya bahwa si lumpuh tidak memikirkan untuk mendapat sesuatu yang berbeza dalam hidupnya pada hari itu, di tempat itu, pada waktu dia bertemu ataupun bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Tetapi gerbang indah pada hari itu merupakan satu gerbang indah yang menjadi suatu tempat pengalaman rohani yang luar biasa. Ada tempat-tempat tertentu yang menjadi pengalaman rohani bagi setiap orang. Abraham contohnya, dia telah Tuhan menyatakan membuat perjanjian dengan Abraham di suatu tempat. Kalau kita melihat juga Daud mempunyai tempat-tempat tertentu di mana dia dilatih Tuhan untuk beribadah dan berperang. Ada tempat-tempat tertentu yang menjadi titik mula perubahan hidup bagi ramai orang. Demikian juga saudara untuk kita semua. Saya sangat percaya kalau saya diminta untuk menceritakan kepada kita tentang pengalaman hidup kita, tentang kerohanian kita, pasti kita akan menceritakan di suatu tempat tertentu Anda mengalami satu perubahan dalam hidupmu. Saudara, Paulus contohnya, dalam perjalanan ke Damaskus, dia mempunyai suatu tempat yang sangat menarik yang dia sering ceritakan, di mana dia telah mengalami perubahan hidup bila mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, gerbang indah merupakan suatu gerbang kemerdekaan bagi si lumpuh, dan dia mengalami pembebasan dan kebebasan di gerbang indah. Nah saudara, saya berdoa supaya pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan, bahwa tempat di mana Anda berada dan pada hari ini merupakan suatu catatan yang baru dalam hidupmu, yang Anda berkata bahwa di tempat ini pada hari ini waktu saya beribadah, saya mengalami satu pertemuan dengan Tuhan. Saya mengalami kuasa Allah, kuasa nama Yesus dalam hidup saya. Seperti mana si lumpuh yang mengalami keajaiban Tuhan, kemerdekaan di gerbang indah. Hari ini di tempat di mana Anda berada, Anda mampu berkata bahwa hari ini saya mengalami keajaiban daripada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, si lumpuh seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa si lumpuh ini digendong dan diletakkan dekat dengan gerbang indah. Saya sangat percaya bahwa si lumpuh ini tidak diletakkan di dalam bahagian bait suci. Dan walaupun firman Tuhan tidak menunjukkan siapa dia secara nama dan keturunan, besar kemungkinan dia adalah orang keturunan Yahudi. Saudara dikasihi Tuhan, dia diletakkan di dekat dengan gerbang indah, dan gerbang ini merupakan tempat keluar masuk bagi setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Saya dapat membayangkan, tidak tertulis dalam firman Tuhan, saya dapat membayangkan
betapa jealousnya, cemburunya si lumpuh ini melihat orang lain masuk keluar untuk beribadah ke bait suci. Saudara, mungkin dia berpikir seperti ini. Mereka dapat beribadah kepada Tuhan, mereka dapat masuk dan mempersembahkan korban. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci untuk sembahyang. Ada satu tata cara ibadah orang Yahudi bahwa pada waktu petang juga mereka ada ibadah, yaitu mempersembahkan korban pada waktu petang. Dan Petrus dan Yohanes masuk. Saudara dikasihi Tuhan, sangat menarik. Besar kemungkinan bahwa dia mulai berpikir, karena dia selalu melihat orang masuk ke dalam, dia wonder bagaimana orang beribadah kepada Tuhan. Dan besar kemungkinan hatinya tertarik untuk masuk ke dalam itu, untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin waktu jemaat keluar daripada bait suci, dia melihat raut wajah mereka beribadah keluar dengan nada gembira. Dan besar kemungkinan juga dia boleh mendengar suara bunyi-bunyian apa yang mereka lakukan dalam menyembah Tuhan. Mungkin dia boleh mendengar bunyi ataupun suara-suara daripada binatang yang dipersembahkan. Dia boleh terhidup mungkin bau hanyirnya darah yang binatang yang mengalir waktu dipersembahkan. Mungkin tidak dicatat dalam Alkitab. Mungkin juga dia terhidup asap, wangi daripada asap waktu dibakar. Wangian naik. Persembahan. Saudara dikasihi Tuhan, sayangnya saudara, si lumpuh ini dekat dengan bait suci. Dia dekat. Dia berada di dalam perjalanan, tetapi sangat menarik untuk kita perhatikan. Dekat dengan bait Allah, tetapi tidak menikmati ibadah di bait Allah. Saudara dikasihi Tuhan, ini yang menjadi titik untuk saya beritakan kepada kita. Yaitu walaupun situasinya secara iman Kristen dan juga Yahudi pada waktu itu, tapi saya dapat gambarkan kepada kita. Bahwa saudara dikasihi Tuhan, bahwa mungkin saya tidak tahu apa keadaan bagi jemaat Tuhan. Adakah jemaat dekat dengan gereja? Ada mungkin dalam persekutuan ibadah ataupun dalam keluarga gereja, tetapi sebenarnya jauh di dalam hatimu bahwa engkau tidak mengalami ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Engkau tidak menikmati persekutuan dan ibadah. Engkau mendengar orang beribadah kepada Tuhan. Engkau melihat orang bercerita tentang ataupun memuji menyembah Tuhan dan melakukan ibadah begitu khusyuk sekali, sangat menarik sekali, dan mereka menceritakan berkat-berkat waktu mereka beribadah. Tetapi Anda seakan-akan seperti si lumpuh. Apa yang terjadi? Si lumpuh dekat dengan ibadah, dia melihat kisah-kisah yang terjadi di sekitarnya. Orang lalu lalang masuk di bait suci, tetapi dia sendiri tidak menikmati dan tidak dapat beribadah. Sangat malang bagi si lumpuh. Dan saya katakan sangat malang bagi setiap jemaat Tuhan. Jika Anda seorang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, dengan bangganya Anda berkata bahwa saya dikuduskan, dibenarkan, tetapi Anda tidak menikmati ibadah. Saudara dikasihi Tuhan, check yourself. Sila lihat jauh ke kedalaman imanmu, dalam rohanimu, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Saudara, saya berdoa pada hari ini supaya setiap orang yang mengalami keadaan yang seperti si lumpuh, mungkin keadaannya sedikit berbeza, tetapi saya berdoa saudara supaya Anda mengalami kemerdekaan. Si lumpuh mengalami kemerdekaan di gerbang indah. Hari ini saya berdoa Anda mengalami kemerdekaan justru pada hari ini di tempat di mana Anda berada saat kita mendengar firman Tuhan. Saudara, ada isu yang saya ingin ceritakan kepada kita tentang si lumpuh. Kenapa si lumpuh, saudara, tidak dapat ataupun tidak dibenarkan masuk dan beribadah ke bait suci? Dalam pencarian saya tentang maklumat tentang ibadah orang Yahudi, salah satu maklumat yang saya dapat adalah ada satu yang tertulis yang disebut di dalam Mishnah Kalim 1.8. Dalam bahasa Inggris dikatakan, nobody with any issue at any time allowed into the temple of Mount. Dikatakan bahwa tidak dibenarkan jika ada seseorang yang mempunyai isu-isu tertentu, dan tidak dijelaskan di sini, dibenarkan masuk ke Temple Mount, ke bait suci. Dan saya coba mencari apa isu itu. Dan saya dapati saudara, mungkin besar kemungkinan isu yang dialami oleh si lumpuh ini adalah karena dia adalah seorang yang cacat. Karena saudara dikasihi Tuhan, waktu
dalam imamat yang ke-21 berkata seperti ini. Saya akan bawa kita untuk membaca dalam imamat bab yang ke-21. Dikatakan dalam imamat yang ke-21 ayat yang ke-18, ini adalah cerita tentang kudusnya para imam, yaitu Tuhan berbicara kepada Musa, kepada Harun tentang keimamatan dan banyak perkara tentang peraturan-peraturan tentang menyembah kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, yaitu dalam imamat 21 ayat 18 berkata seperti ini. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, ayat 19, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya, tidak boleh mendekat untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini mengerikan sekali. Justru orang-orang yang memerlukan Tuhan sepatutnya perlu mendekat kepada Tuhan, tapi tidak dibenarkan. Apa yang terjadi, saudara? Artinya, saudara, Taurat sebenarnya menginginkan satu ibadah yang sangat kudus dan sangat baik sekali, kesempurnaan ibadah. Dan ini sebenarnya cerita dibalik kenapa tidak dibenarkan. Tetapi besar kemungkinan bahwa isu inilah yang tidak memungkinkan seorang si lumpuh yang untuk dia masuk ke bait suci, dia hanya dapat duduk di tepi gerbang indah dan melihat orang untuk masuk di bait suci dan mendengar orang, cerita orang, dan melihat orang beribadah. Sekali lagi saya ulangi, bahwa orang ini dekat dengan bait suci tapi tidak menikmati ibadah di bait suci, sangat malang bagi dia. Ada satu takdir yang ditulis tentang dia menurut Taurat, yang melekat kepada dia, yang menjadi hukum dan tidak boleh diubah. Yaitu apa, saudara? Bahwa mereka tidak boleh masuk ke bait suci untuk beribadah. Nah, saudara, lebih parah lagi tentang seorang yang cacat adalah seperti kalau kita melihat dalam kisah tentang si buta. Si buta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dipersoalkan oleh orang-orang Farisi. Farisi adalah satu jalur agama selain daripada Saduki. Farisi ini mempunyai satu kepercayaan yang berkata seperti ini. Orang yang cacat itu sebenarnya karena berdosa. Satu waktu orang Farisi bertanya kepada Yesus, siapakah yang dipertanggungjawabkan tentang orang-orang yang telah ditimpa oleh batu bata yang telah runtuh. Karena orang yang ditimpa malapetaka itu sebenarnya orang yang berdosa. Jadi pada pandangan Farisi ada sebab dan akibat. Orang cacat karena dia berdosa, apalagi dia cacat sejak lahir, maka dia adalah orang berdosa. Kita lihat dalam Yohanes bab yang ke-9 ayat 34. Dikatakan seperti ini. Engkau ini lahir sejak sama sekali dalam dosa, dan engkau mengajar kami, lalu mereka mengusirnya. Konteksnya adalah kepada seorang yang telah buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu si buta menjelaskan apa yang terjadi, saudara, dia katakan seperti ini. Farisi katakan seperti ini. Kamu ini sejak lahir adalah seorang berdosa. Nah, saya simpulkan, saudara, bahwa kepada yang cacat ada dua perkara yang kena kepada dia, yang menjadi hukum dan takdir kepada dia. Yang pertama adalah dia ini dikatakan bahwa tidak layak menurut hukum Taurat, dan ada hukum yang tidak membenarkan dia beribadah. Dan itulah sebabnya dia tidak dapat masuk. Tetapi yang kedua, bagi orang Farisi, dia dikatakan sebagai orang-orang yang berdosa. Orang berdosa, saudara kasih Tuhan. Inilah isu yang dialami oleh orang yang mempunyai kecacatan. Dan dia terkecuali orang yang duduk dekat dengan bait Allah. Saudara kasih Tuhan, tetapi ada berita baik kepada orang si lumpuh yang dekat dengan bait suci tapi tidak dapat beribadah, tidak dapat masuk ke bait suci. Ada berita baik untuk dia. Karena di ayat yang pertama di dalam Kisah Rasul bab yang kedua dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus dan Yohanes, dengar baik-baik, pada satu waktu mereka mengalami pengalaman luar biasa bersama dengan Yesus. Pemulihan terjadi dalam hidupnya di Danau Tiberias. Dan juga akhirnya mereka menerima hembusan Roh Kudus. Mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Lalu naratif ataupun ceritanya, pada bab yang ketiga mereka naik beribadah ke bait suci. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan, beritahu kepada orang Yahudi dan juga Gentiles, kepada orang-orang
yang membaca teks ini, yang akhirnya membaca cerita ini. Ada suatu perkara yang Yesus ingin ceritakan kepada mereka, bahwa Yesus di atas daripada hukum Taurat, dan Yesus adalah penyelesai dan pembebas kepada orang yang berdosa. Daripada kisah tentang seorang lumpuh ini, saudara kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu Petrus masuk, saudara kasih Tuhan, dan Yohanes di ayat yang keempat, mereka menetap dia dan Petrus berkata di ayat yang keempat, lihatlah kepada kami. Ayat yang kelima, lalu orang itu menetap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu daripada mereka. Seorang lumpuh, seorang yang menginginkan sesuatu, dia mengharapkan mendapat sesuatu. Tetapi Petrus berkata, ini luar biasa, dan gariskan kata ini sangat menarik sekali. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dalam semua naratif cerita ini, saudara kasih Tuhan, dia yang menonjol sekali sebenarnya titik utamanya adalah daripada ucapan Petrus, yaitu nama Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita melihat di ayatnya di bab yang keempat, kalau kita melihat di bab yang keempat, saudara kasih Tuhan, apa yang diucapkan oleh para Sanhedrin, yaitu orang-orang yang mengadili Petrus, dengan kuasa manakah, dengan nama manakah, dengan kuasa manakah engkau melakukannya? Ada satu ucapan waktu mereka diadili, yaitu kuasa dan nama disatukan. Artinya nama Yesus is above. Dia ingin mempersoalkan siapa nama itu dan apa kuasa nama itu. Dalam kata yang lain, saudara kasih Tuhan, waktu nama Yesus dinyatakan, dideklarasikan, sebenarnya ada sesuatu di dalam nama itu. Ada sesuatu di dalam nama itu yang berkuasa. Dan apa sesuatu itu? Sesuatunya adalah ini yang menarik. Nama Yesus, saudara kasih Tuhan, ingin memberitahu kepada si lumpuh dan semua orang yang ada, yang beribadah kepada Tuhan di tempat itu, bahwa si lumpuh itu diikat oleh Taurat. Tetapi Taurat tidak berkuasa lagi oleh nama Yesus Kristus. Ada pembebasan daripada kutuk Taurat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, menurut hukum Taurat dia tidak boleh masuk. Menurut hukum Taurat dia tidak boleh beribadah, dan itu yang menghalang hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hukum itulah yang menjadi takdir dalam hidup dia. Tetapi apa yang terjadi? Nama Yesus waktu diucapkan yang menjadi titik utama pemberitaan telah mengubah destiny, takdir. Dia mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, nama Yesus yang di atas yang ditonjolkan ini, saudara dikasihi Tuhan, telah mengubah satu perkataan tentang dosa. Dosa yang ditujukan oleh orang Farisi kepada setiap yang cacat. Orang cacat itu adalah orang berdosa. Itulah fahaman orang Farisi. Orang yang amat fanatik sekali dalam satu jalur yang sangat fanatik, yang menjaga ketulinan Taurat yet membebankan orang. Dia berkata bahwa orang berdosa, ada orang cacat adalah orang berdosa. Tetapi waktu nama Yesus diberitakan, saudara kasih Tuhan, waktu dia disembuhkan, ada suatu kuasa pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang mengalir, dan akhirnya dia dipulihkan. Saudara kasih Tuhan, sangat menarik di ayat yang kelima. Kalau Anda membaca bahwa nama Yesus ditonjolkan, dia berbicara tentang kuasa nama Yesus yang di atas daripada hukum Taurat, yang di atas daripada dosa. Ini sangat menarik untuk kita perhatikan, saudara kasih Tuhan. Si lumpuh merasa berdosa karena apa yang dikatakan Farisi tentang dia. Si lumpuh merasa tidak layak duduk di sana, tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apa-apa. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Karena ada hukum yang ditentukan kepada dia bahwa menurut Taurat bahwa dia tidak boleh dan tidak dapat masuk ke bait suci. Sayangnya saudara, namanya si lumpuh, dia hanya perlu keajaiban dalam hidup dia. Dia tidak dapat menyelesaikan diri dia, masalah hidup dia. Dia tidak dapat berkata sembuhlah dan siap berdiri dengan kekuatan dia. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidup dia. Tetapi ada satu kata yang saya berikan kepada kita, anugerah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang mampu membebaskan dia. Titik yang saya berikan kepada kita dalam pemberitaan tentang kemerdekaan di Gerbang Indah adalah waktu nama Yesus diberitakan. Dan nama itulah yang di atas segala nama. Amin. Nah saudara, luar biasa untuk saya beritakan kepada kita pada hari ini. Saya tidak tahu apa bahagian firman Tuhan yang menyentuh hidupmu. Mungkin
ada di antara kita saudara yang dekat dengan gereja, tetapi tidak mengalami ibadah. Mungkin karena Anda ada isu-isu tertentu yang melekat di dalam Anda. Ada hukum dosa yang sedang menguasai hidup Anda. Si lumpuh merasa berdosa karena Farisi berkata bahwa memang dia berdosa. Si lumpuh merasa tidak layak, tidak boleh. Kenapa? Karena hukum yang berkata tentang dia. Dia merasa mungkin terhina, tertolak, tidak ada harapan. Dia duduk di gerbang indah, mungkin dengan semua persoalan dan pergumulan hidupnya. Saudara, Anda dekat dengan gereja, tidak mengalami ibadah, mungkin karena isunya adalah hal-hal yang saya ceritakan kepada kita. Mungkin ada perasaan rasa tidak layak, perasaan tertolak, terhina, dan ada sesuatu yang menghalang Anda secara rohani. Anda tidak merasa layak. Oh, saya tidak kudus, saya tidak dapat. Dan begini, yang lebih parahnya, seperti mana si lumpuh tidak dapat menyelesaikan masalahnya, mungkin Anda juga tidak dapat menyelesaikan masalahmu. Saudara dikasihi Tuhan, berita baik untuk Anda pada hari ini. Si lumpuh yang duduk di gerbang indah merupakan suatu tempat pengalaman kemerdekaan untuk hidup dia. Dan hari ini saya berdoa saudara dikasihi Tuhan, supaya Anda juga akan mengalami suatu tempat, dan tempatnya hari ini untuk Anda mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Saya tidak dapat bayangkan saudara, si lumpuh ini waktu melihat orang beribadah kepada Tuhan, mungkin orang yang lalu keluar daripada bait suci, mereka menceritakan, apalagi kalau ada orang yang disebut sebagai yang dari diaspora, mereka akan membuat satu perjalanan ke bait suci. Ya, orang-orang Yahudi di diaspora yang telah tercerai-berai itu, dan mereka membuat satu perjalanan untuk beribadah di bait suci. Mereka membawa semua persembahan dan mereka datang dengan gembira sekali. Mereka menceritakan betapa kebaikan Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang masih bernyanyi-nyanyi. Dan si lumpuh ini rindu sekali untuk beribadah kepada Tuhan seperti itu. Tetapi sayangnya dia tidak dapat. Karena dia lumpuh, ada hukum yang ditentukan untuk dia. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi nama Yesus di atas segala nama. Kuasa nama Yesus mengubah destiny kehidupannya, mengubah takdirnya, saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, sangat menarik untuk saya perhatikan kepada kita, bahwa nama Yesus, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan luar biasa itu dapat dialami, dapat dimiliki oleh si lumpuh. Dan demikian juga untuk saya beritakan kepada kita, bahwa kuasa nama itu tidak pernah turun, tidak pernah turun wibawahnya. Kuasa nama itu tetap berkuasa, karena nama itu merepresenting siapa dia. Ingat saudara, bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Dia adalah terang hidup. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan pada waktu siang, Tuhan pada waktu malam. Tuhan pada waktu senang, waktu tidak senang. Dan nama itulah yang membebaskan si lumpuh. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Nama yang diberitakan oleh Paulus itu menghentikan segala kutuk, menghentikan segala dosa. Dan buktinya adalah nama itu menyembuhkan si lumpuh. Kesimpulan saudara daripada apa yang saya sampaikan kepada kita sederhana. Nama Yesus memerdekakan si lumpuh dari kutuk hukum Taurat. Nama Yesus memerdekakan dari dosa. Dan nama Yesus, daripada nama Yesus itu, daripada kemerdekaan oleh nama Yesus, telah membawa si lumpuh dengan hubungan dengan Allah. Dan dia mengalami satu hubungan ibadah kepada Tuhan. Sehingga kan di ayat yang ke-8 dikatakan, dalam bab yang ketiga ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Gariskan kata mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Dulu orang berkata tidak boleh masuk,
Tetapi setelah dia disembuhkan, setelah dia dipulihkan, tidak ada orang yang berani menghalang dia untuk masuk lagi ke bait suci. Dia masuk ke bait suci. Sekarang saya merdeka. Sekarang saya sudah lepas. Dan hari itu dia melonjak karena apa yang ditentukan orang terhadap dia, yaitu hukum berkata tidak boleh, tidak berkuasa lagi terhadap dia. Apa yang dikatakan tentang dosa tidak berkuasa lagi terhadap dia. Saya bawa Anda melihat kepada pribadi Yesus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, memerdekakan kita daripada kutuk segala peraturan. Untuk orang Yahudi adalah Taurat, untuk kita adalah dosa yang mengikat kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, biar pengalaman rohani daripada si lumpuh ini menjadi satu pengalaman setiap kita, yaitu satu tempat kemerdekaan untuk kita, kemerdekaan total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di gerbang indah. Saudara, saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan yang sederhana untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Dimanapun Anda berada pada waktu ini, lumpuh, si lumpuh, dengar baik-baik, dimanapun Anda berada, si lumpuh yang terkutuk dan dikatakan sebagai orang berdosa, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kutuk menjadi berkat. Dosa diampuni, hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Oh saudara, semua yang kita ingini dan saya ingini adalah saya dilepaskan, dibebaskan untuk saya dapat mengalami hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya dapat beribadah kepada Tuhan. Dan jika ada di antara Anda pada hari ini dekat dengan gereja tidak mengalami ibadah kepada Tuhan, saya berdoa hari ini supaya Roh Kudus melayanimu. Dia menyatakan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus dan membebaskan engkau. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Saya tidak tahu apa bahagian firman Tuhan yang menyentuh hidupmu hari ini. Saya tidak tahu apa yang Roh Kudus telah bicarakan kepadamu pada hari ini. Tapi kalau Roh Kudus berbicara kepadamu secara pribadi, saya berdoa supaya engkau dilepaskan dan dibebaskan. Dan jika Roh Kudus berkata kepadamu dan engkau perlu respons firman Tuhan, dimanapun Anda berada pada waktu ini, saya suka untuk berdoa untuk Anda. Saya suka senang untuk berdoa untuk Anda. Itu letakkan tanganmu di dadamu sambil engkau memejamkan mata, dan saya akan berdoa untuk Anda pada waktu ini. Saya sangat percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sangat percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya sangat percaya bahwa mukjizatnya disediakan bagi saya dan bagi Anda semua. Dan saya sangat percaya bahwa ada kuasa pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang bulan 8 Anda disajikan dengan pemberitaan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Tetapi saya tidak mau Anda hanya mengetahui tentang cerita kemerdekaan di dalam Yesus. Hari ini saya mau Anda mengalaminya secara pribadi. Saudara dikasihi Tuhan, ada orang datang kepada saya dan bertanya, Pastor, macam bagaimana cara supaya saya dilepaskan daripada keterikatan dosa yang sedang mengikat saya. Saya katakan kepada dia, pada masa Tuhan mengangkat bebanmu, pada masa Tuhan membenarkan engkau, pada masa Tuhan menguduskan engkau, itu satu tindakan supernatural Allah di dalam anugerahnya dan membebaskan dan melepaskan engkau, maka engkau dilepaskan. Waktu engkau berserah kepada dia. Hari ini saya berdoa supaya engkau mengalaminya juga, mengalami hal yang sama. Mari datang kepada Tuhan. Yang respon akan firman Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu dan mari kita datang kepada dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang menguatkuasakan firman Tuhan, yang membebaskan, menguatkuasakan nama Tuhan Yesus Kristus,
Saya katakan kepada setiap pergumulan dalam hidupmu, engkau harus tunduk kepada nama Yesus. Segala saya katakan kepada dosa yang menguasai hidupmu, yang harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus telah membebaskan, telah menanggungnya di atas kayu salib. Engkau tidak ada tempat dalam hidup jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa supaya engkau dilepaskan dan dibebaskan oleh kuasa nama Yesus. Saya berdoa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus, engkau lepas, engkau bebas oleh anugerah Tuhan pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Jemaat, terimalah damai sejahtera Tuhan. Terimalah, terimalah, terimalah kebebasan, pembebasan Tuhan dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua jemaat yang diberkati Tuhan hari ini katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan masa depan. Jemaat yang dikasihi, mari kita berdoa. Gereja ini masih memerlukan sokongan keuangan. Firman Tuhan mengatakan, tangan yang memberi akan lebih diberkati. Dan gereja ini sentiasa menikmati pemberian daripada tangan-tangan jemaat. Kasih sedia ataupun lihat nomor akun yang tertera, ataupun hantar ke gereja ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena dalam keadaan begini pun Engkau tetap memberkati ya Tuhan ya Bapa kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kesejahteraan ya Tuhan, Engkau memberkati kandang kami dengan damai ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan, di sebelah jatuh ribuan, di kanan jatuh ribuan, tapi orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan, taat kepada Engkau ya Tuhan, akan tetap berdiri. Pagi ini Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang akan memberi ini. Sediakanlah hati mereka ya Tuhan untuk pelayanan dan pekerjaan-Mu ya Tuhan ya Bapa kami. Sebentar nanti kami akan kembali ke rumah masing-masing atau masing ya Tuhan. Sertai kami dalam pekerjaan kami masing-masing selepas ini. Bimbing kami ya Tuhan, jamaat kami ya Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu ada dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan semua ini kami minta di dalam doa kami pada pagi hari ini. Amin. Tahniah kepada pemenang kuis bulan Ogos dan juga kepada jemaat yang sudah menyertai kuis online bulanan program mentoring anjuran pelayanan wanita SIB KK. Pembacaan untuk bulan September adalah Kitab Hakim-Hakim. Tarikh kuis pada 30 September 2021 jam 7 malam. Para wanita didorong untuk mengikuti program ini. Mesyuarat Majlis Penatua dan Pastor akan diadakan pada 12 September jam 8 malam melalui Zoom.
Hai, kami daripada SIBKK Likas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini.